Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan acara pada pagi hari ini, kita sudah tahu semua bahwa kita sudah punya aturan mengenai aparatur sipil negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di dalamnya ada yang dinamakan dengan manajemen aparatur sipil negara, baik mulai dari perencanaan, kemudian eh, apa perencanaan sampai terakhir itu adalah pemberhentian, karena kita eh, mekanisme itu harus kita tempuh sebagai aparatur sipil negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah, dari manajemen aparatur sipil negara tersebut, kita di era yang sekarang itu eh, di era digitalisasi, semua proses diupayakan untuk mempermudah kita adalah melalui digitalisasi atau serba elektronik. Nah, dari hal tersebut, salah satu antaranya dari manajemen aparatur sipil negara yaitu dalam hal pemberhentian, karena bukan pemberhentian dalam hal di luar BUP ya, tapi pemberhentian dalam ini BK kita masih usulan-usulan pensiun kita melalui era digitalisasi ini. Bagaimana kita mengacu kepada dengan kendala-kendala, tapi belum era-era atau berhenti dengan syarat peraturan perundang-undangan, kadang beberapa bulan setelahnya. Nah, dengan adanya mekanisme melalui digitalisasi ini, diharapkan Bapak dan Ibu, untuk teman-teman kita yang mau purna, itu sudah bisa keluar surat keputusannya, itu paling tidak maksimal itu 1 bulan eh, sebelumnya. Jadi teman-teman begitu purna sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya, apa yang harus kita penuhi, itu sudah bisa dicukupi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, untuk proses penerbitan SK pensiun oleh BKN, ini jadi SK pensiun itu proses diawali dari kita usul, ya, kemudian eh, terbit pertek dari BKN, dan kemudian SK pensiunnya kita tanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, dari itu maka diharapkan kepada teman-teman semua, ya, baik ini yang hadir secara daring maupun luring di Aula BKD dan teman-teman di perangkat daerah yang lain yang mengikuti secara secara daring, kami harapkan untuk usulan itu berkasnya harap disampaikan paling tidak 1 tahun sebelum TMT pensiun yang bersangkutan melalui admin kepegawaian masing-masing di perangkat daerah secara elektronik. Ini yang kita garis bawahi ya. Mulai sekarang kita coba beralih ke mekanisme digitalisasi, gitu ya. Nah, dari usulan tersebut secara elektronik, ini diharapkan untuk teman-teman dari perangkat daerah pengusul, ini mengusulkan berkas usulan pensiun tersebut melalui aplikasi Simpek. Aplikasi yang sudah kita punya dan sudah akrab dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya dari aplikasi Simpek tersebut, BKD akan meneruskan usulan pensiun tersebut ke BKN melalui aplikasi CISN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Jadi teman-teman tidak perlu capek-capek mengusulkan dari perangkat daerah masing-masing, berbondong-bondong ke BKD, tidak usah, cukup dari perangkat daerah panjenengan semua
diusulkan ke BKD melalui aplikasi Simple, yang baru dari BKD ke BKN-nya melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Nah, diharapkan adanya pengusulan pensiun secara elektronik ini yang pertama adalah mempermudah atau bertujuan mempermudah proses pengajuan pensiun, di mana verifikasi dan validasinya semua berkas bisa langsung dilakukan secara real time, ya. Sehingga produk akhir berupa SK pensiun bisa segera diterbitkan tanpa melalui proses yang lama. Kalau dengan berkas hard copy itu barangkali butuh kecermatan dari teman-teman untuk mensikapi apakah ini benar apa enggak. Nah, kalau dengan eh, aplikasi baik Simpek maupun si ASN ini, teman-teman sudah bisa dengan mudah untuk eh, apa mengunggah usulan melalui Simpek dari perangkat daerah masing-masing ditujukan ke BKD. Karena data teman-teman, data e-file teman-teman semua yang mau purna itu sudah ada di e-file semua. Tinggal kemauan dari teman-teman ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengunggah file-file yang dibutuhkan, updating tiap waktu apabila memang ada perubahan-perubahan untuk segera di-updating. Nah, berikutnya dengan adanya digitalisasi usulan pensiun ini, diharapkan semua usulan menjadi lebih mudah, ringkas, dan bisa selesai tepat waktu, sehingga hak-hak penerima pensiun bisa segera terpenuhi sebagaimana sudah kami sebutkan tadi. Nah, berkaitan dengan kegiatan pada hari ini, tujuan kita melakukan evaluasi layanan pensiun untuk tahun 2024, ini diharapkan perangkat daerah mampu mendorong percepatan layanan pensiun PNS melalui aplikasi Simpek dan CASN. Jadi sekali lagi, kami bermaksud mengundang teman-teman melalui forum ini agar mulai sekarang kita sudah beralih ke era digitalisasi dalam hal pelaksanaan pengusulan purna tugas atau pensiun dari teman-teman yang akan purna tugas paling tidak 1 tahun sebelumnya. Saya kira itu selamat mengikuti evaluasi layanan pensiun tahun 2024 ini dengan baik dan semoga amal ibadah teman-teman dengan mengikuti ini nanti kami harapkan untuk disampaikan juga kepada eh, teman-teman di perangkat daerah masing-masing untuk bisa melaksanakannya, eh, ya. Dan terima kasih untuk Bapak dari Bapak atau Ibu narasumber dari Kanrek 1 Yogyakarta, Kanrek 1 BKN di Yogyakarta yang mengikuti kegiatan ini eh, untuk menjadi narasumber di kegiatan ini. Selamat datang. Kami mohon maaf tidak bisa bergabung di secara daring, eh, secara secara luring, dan ya mungkin lewat media elektronik ini kami menyapa Bapak maupun Ibu narasumber dari Kanrek. Semoga apa yang menjadi acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan teman-teman perangkat daerah untuk ditularkan kepada aparatur sipil negara di lingkungan perangkat daerah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, sehingga proses penyelesaian pensiun lebih cepat dan penyerahan SK pensiun bisa diterimakan lebih awal. Dari saya itu saja. Selamat mengikuti acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara evaluasi layanan pensiun tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Kantek 1 BKN Yogyakarta. Di sini ada saya bersama rekan saya.
saya Norin dan Mbak Hankenina Diavinola yang kurang lebih nanti ada 2 jam untuk sharing-sharing terkait pensiun PNS dan janda dudanya. Ya sudah masuk ya share screen-nya ya. Akhirnya, Ya, Mbak, sudah Mbak. oke. Jadi sebelumnya sudah ya tadi perkenalan ada saya, Norin dan Mbak Hankenina. Nanti kurang lebih selama 2 jam sharing-sharing dengan Bapak Ibu terkait pensiun PNS dan janda dudanya, termasuk nanti kita akan sedikit-sedikit belajar teknik soal penghitungan masa kerja untuk pensiun. Oke? Jadi pertama-tama untuk dasar hukumnya, untuk penetapan pensiun yang kami gunakan, pertama itu adalah UU nomor 11 tahun 69 tentang pensiun pegawai dan janda duda pegawai. Ini undang-undang yang sudah cukup lama, dari tahun 69 sampai sekarang masih digunakan. Ini istilahnya menjadi undang-undang babon ya, yang walaupun sudah cukup lama masih digunakan dan masih relevan. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ada kebingungan terkait pengurusan pensiun, bisa dicek lagi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 ini. Lalu yang kedua adalah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ini ada undang-undang yang baru. Jadi yang undang-undang ini menggantikan UU 5 tahun 2014. Ini juga ada tentang ASN. Lalu ada PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Lalu ada PP nomor 5 tahun 2024 tentang peraturan gaji PNS. Ini peraturan gaji yang terbaru. Lalu ada peraturan BKN nomor 2 tahun 2018 tentang Pertek Pensiun. Lalu tadi juga yang sudah disebutkan oleh Pak Kepala ada peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS. Lalu sebelumnya dari tadi kita kan membicarakan pemberhentian, pensiun. Lalu sebenarnya pemberhentian itu ada apa saja? Jadi yang perlu ditekankan adalah pemberhentian itu tidak selalu mendapatkan pensiun. Jadi pemberhentian itu ada banyak jenisnya, tapi tidak semua pemberhentian itu bisa mendapatkan hak pensiun. Jadi sebenarnya perlu kita ketahui dulu pemberhentian itu ada apa saja. Nah, pemberhentian itu kurang lebih sesuai dengan regulasi ada 11 jenis kalau misalnya kita kelompokkan ya. Pertama ada pemberhentian atas permintaan sendiri atau biasa kami sebut dengan APS. Lalu pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun atau BUP. Lalu ada pemberhentian karena perampingan organisasi atau karena kebijakan pemerintah. Lalu ada pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani. Itu biasa kami sebut dengan pemberhentian uzur. Lalu karena meninggal dunia, tewas atau hilang. Lalu ada pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Lalu pemberhentian karena melakukan tindak pidana dan atau penyelewengan. Lalu pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Lalu pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Lalu pemberhentian karena hal-hal lain seperti CLTN, ijazah palsu, dan karena tugas belajar. Lalu ada pemberhentian karena mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, atau anggota DPR. Ini relevan sekali ya, karena kemarin kita habis melalui masa elektoral itu juga perlu menjadi perhatian ya terkait misalnya ada Bapak Ibu yang mencalonkan diri sebagai legislatif ataupun misalnya eksekutif. Nah, ini sedikit penjelasannya. Kalau pemberhentian karena permintaan sendiri, itu ada 3 kemungkinan, bisa disetujui, bisa ditunda, dan bisa ditolak. Kalau permintaan sendiri, pemberhentian permintaan sendiri disetujui, maka yang bersangkutan itu mendapatkan pemberhentian dengan hormat. Tapi kalau ditunda, ditundanya itu bisa maksimal 1 tahun. Nanti 1 tahun itu karena alasannya apa ditunda? Bisa karena ada tugas yang masih mendesak, yang masih belum selesai, atau belum ada penggantinya. Jadi ditunda dulu maksimal selama 1 tahun. Atau juga bisa ditolak.
Karena yang bersangkutan saat mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri itu sedang dalam proses peradilan, masih terikat kewajiban kerja dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, lalu sedang dalam tahap banding administrasi, hukdis, atau alasan lain yang menjadi pertimbangan PPK untuk ditunda atau ditolak pemberhentiannya. Lalu kalau yang pemberhentian atas permintaan sendiri yang berhak mendapat pensiun itu yang bagaimana? Yang pertama yang jelas yang disetujui karena dia statusnya kalau disetujui berarti pemberhentian dengan hormat dengan ketentuan usia di atas 50 tahun dan masa kerjanya lebih dari 20 tahun. Tapi untuk pemberhentian atas permintaan sendiri ini, ketika mendapat hak pensiun, yang bersangkutan tidak berhak untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian. Lalu yang kedua adalah pemberhentian karena batas usia pensiun. Jadi, untuk pemberhentian karena batas usia pensiun, ini nanti tergantung dengan jabatannya Bapak Ibu. Ada yang usia 58, 60, 65 sampai 70 tergantung jabatannya nggih. Lalu untuk TMT-nya BUP, TMT berhentinya itu pada akhir bulan mencapai BUP. Jadi misalnya untuk Bapak Ibu yang kelahiran Agustus, maka TMT berhentinya berada di akhir Agustus dan pensiunnya berada di awal bulan September. Lalu untuk BUP, pemberhentian BUP ini berhak bisa mendapatkan KPP, tapi juga bisa tidak mendapatkan KPP, tergantung pada dilihat masa kerjanya. Jadi kalau masa kerja PNS-nya 10 sampai 20 tahun, maka ada ketentuan harus minimal 2 tahun di pangkat terakhir. Lalu kalau masa kerjanya sudah 20 sampai 30 tahun, ketentuannya adalah 1 tahun di pangkat terakhir. Lalu kalau sudah 30 tahun ke atas masa kerjanya, maka ketentuannya adalah 1 bulan di pangkat terakhir. Lalu untuk BUP ini, yang berhak mendapatkan hak pensiun adalah yang mempunyai masa kerja di atas 10 tahun dengan masa kerja PNS minimal 5 tahun. Oke, jadi ini perlu juga menjadi pengetahuan kita bersama karena Bapak Ibu kan nanti yang menghadapi eh, teman-teman sejawatnya ya yang ada di instansinya. Nah, nanti ketika ada teman-temannya yang bertanya, kira-kira saya dapat KPP nggak ya? Saya pensiunnya atau BUP saya itu di usia seberapa 58 atau 60 gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga bisa menjawab, oh kalau untuk pelaksana Bapak berarti di 58, tapi kalau misalnya di guru, walaupun guru pertama, guru muda, itu di 60. Jadi kita sebagai yang istilahnya mengurusi pemberhentian atau pensiunnya Bapak Ibu di instansi itu juga harus siap kalau nanti tiba-tiba dipertanyakan soal ketentuan-ketentuan terkait pemberhentian ataupun pensiun gitu. Lalu untuk pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah itu opsinya ada dua. Jika bisa disalurkan, maka disalurkan ke instansi lain yang sekiranya membutuhkan dan cocok dengan kualifikasi dari PNS yang bersangkutan. Lalu kalau sampai tidak bisa tersalurkan, maka nanti ada ketentuan-ketentuannya. Entah dia nanti bisa diberhentikan dengan hormat, sambil bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu. Untuk pemberhentian dengan hormat, ketentuannya harus usia di atas 50 tahun dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Atau nanti kalau usianya masih di bawah 50 tahun dengan masa kerjanya di bawah 10 tahun juga, maka yang didapat masih uang tunggu terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti itu untuk perampingan organisasi dan atau karena kebijakan pemerintah. Lalu masih ada pemberhentian lain karena tidak cakap jasmani dan atau rohani atau biasanya kami bilangnya ini uzur. Uzur ini ini kenapa? Kenapa bisa sampai dikatakan uzur gitu? Itu karena yang bersangkutan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan karena kondisi kesehatannya atau karena yang bersangkutan menderita penyakit berbahaya dan tidak dapat bekerja lagi setelah cuti sakit.
Jadi nanti kalau untuk pemberhentian karena uzur ini juga perlu ada pemeriksaan khusus dari tim kesehatannya yang ada di daerah ya Bapak Ibu. Ada tim khususnya, nanti juga ada surat khususnya yang menyatakan kalau yang bersangkutan memang sudah tidak mampu lagi bekerja dalam jabatannya. Nah, kalau misalnya yang uzur atau sudah tidak cakap jasmani rohani ini bisa mendapatkan pemberhentian dengan hormat tanpa melihat batas usia atau masa kerja apabila kondisinya tersebut diakibatkan karena menjalankan kewajiban tugas. Tapi kalau tidak karena menjalankan tugas, itu ada ketentuan untuk mendapatkan hak pensiun harus mempunyai masa kerja di atas 4 tahun. Jadi nanti juga perlu dilihat itu misalnya sakitnya, kondisi sakitnya karena apa. Lalu pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang, itu juga bisa mendapatkan pemberhentian dengan hormat dengan beberapa catatan ya Bapak Ibu. Kalau yang bersangkutan itu meninggal dunia, biasanya tidak perlu ada ketentuan untuk masa kerjanya berapa minimal karena kita nggak pernah tahu ya meninggal dunia itu kapan dan di mana. Jadi tidak perlu melihat masa kerjanya dan usianya berapa. Tapi yang jelas ketentuannya harus berstatus PNS. Seperti itu. Lalu melakukan tindak pidana penyelewengan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, mencalonkan diri dan atau menjadi presiden, wakpres, anggota DPRD, wakil anggota DPR, DPD, atau hal lainnya yang terkait elektoral, atau karena pelanggaran disiplin, karena CLTN, ijazah palsu tugas belajar, itu nanti ketentuannya juga kita merujuk pada undang-undang yang berlaku. Jadi itu biasanya nanti perlu dilakukan penyelesaian dulu status hukumnya, misalnya yang untuk tindak pidana penyelewengan, itu minimal biasanya tindak pidananya di penjaranya atau dihukumnya minimal 2 tahun, itu masih bisa mendapatkan pemberhentian dengan hormat. Seperti itu Bapak-Bapak. Nanti pelanggaran disiplin juga nanti perlu diurus dulu untuk SK Hukdisnya. Lalu untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai politik itu jelas seharusnya sebelum yang bersangkutan mendaftar menjadi anggota dan pengurus partai politik itu juga harus mengajukan pemberhentian. Biasanya nanti yang bersangkutan diminta untuk mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, nggih. Karena itu sudah menjadi syarat utama kalau berstatus masih menjadi ASN, tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Oke, nah tadi itu kurang lebihnya terkait pemberhentian itu ada apa saja, tapi seperti sudah disampaikan di awal, kalau belum tentu semua pemberhentian itu berhak mendapatkan pensiun, karena untuk pensiun sendiri ada macam-macam ketentuannya. Karena pensiun sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Penghargaan ini baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu, akurat datanya, dan tepat pada penerimaannya. Jadi sekali lagi, kalau pensiun ini adalah sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Bapak Ibu, pengabdian Bapak Ibu di pemerintahan. Jadi kita sebagai istilahnya yang membantu menguruskannya ini juga perlu untuk bisa tepat waktu, akurat, dan tepat pada penerimanya ketika menguruskannya, nggih. Nah, pemberhentian dengan hak pensiun itu yang jelas ketentuannya pertama berstatus PNS, lalu diberhentikan dengan hormat dengan usia minimal 50 tahun. Seperti tadi yang sudah saya katakan untuk terutama untuk yang APS nggih Bapak Ibu yang atas permintaan sendiri itu ada ketentuan usia minimal 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun minimal. Lalu kalau untuk yang BUP masa kerja PNS-nya minimal 5 tahun, masa kerja pensiunnya 10 tahun. Lalu untuk uzur non dinas atau yang terjadi kondisi kesehatannya
tidak memungkinkan yang disebabkan karena bukan urusan dinas ya, itu ada ketentuan masa kerja di atas 4 tahun. Tapi kalau untuk uzur ini tidak ada usia minimal nggih. Lalu tapi kalau untuk uzur karena dinas, masa kerjanya boleh bisa di bawah 4 tahun. Lalu seperti meninggal dunia, tewas dan hilang, itu juga masa kerja bisa di bawah 4 tahun. Karena kita tidak pernah tahu ya terkait usia, kalau meninggal dunia itu bisa kapan dan di mana, itu kita tidak ada yang tahu, asalkan berstatusnya adalah status PNS. Lalu penerima manfaat pensiun. Siapa saja penerima manfaat pensiun ini? Penerima manfaat pensiun ini kurang lebihnya ada 4. Pertama, yang bersangkutan atau mantan PNS nanti setelah menerima pensiun jadi mantan PNS. Lalu janda atau duda dari PNS tersebut, anak kandung atau yang disahkan yang sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Jadi ada ketentuan usia untuk anak. Lalu ada orang tua dari PNS bujangan yang meninggal dunia. Lalu untuk batas usia pensiun, tadi untuk pemberhentian yang BUP. BUP ini kurang lebih ada 3 ketentuannya. Pertama itu untuk yang pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan itu di usia 58 tahun. Lalu bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya dan guru itu di 60 tahun. Lalu bagi pejabat fungsional ahli utama, usianya sesuai peraturan perundang-undangan ada di 65 tahun. Nah, ini tadi juga sudah disinggung Bapak Kepala ya, terkait perkembangan penyelesaian usul pensiun. Kalau dulu sebelum tahun 2020, usul pensiun masih diajukan ke kami pakai konvensional, secara konvensional. Jadi pakai berkas diantarkan ke kami, lalu kami juga menggunakannya masih manual. Lalu tahun 2020 per Agustus itu sudah menggunakan sistem digital. Jadi mulai dokumennya secara soft file kami terima. Lalu di Januari 2023 sudah menggunakan SIASN atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang tadi juga sudah disinggung. Lalu di tahun 2023 sudah tambah berkembang lagi, kami sudah bekerja sama dengan Taspen. Jadi nanti kalau ada urusan terkait janda duda pensiunan juga sudah terintegrasi dengan sistem SIASN. Jadi mungkin kalau di Pemalang juga berarti basis datanya mengambil dari tarikan Simpek juga menggunakan SIASN. Nah, jadi usulan dari Bapak Ibu yang ada di OPD disampaikan ke BKD. Nanti dari BKD ke kami, ke BKN itu sekarang semua sudah sistemnya soft file. Jadi kami sudah tidak menerima kopi SK, DPCP, ataupun SKP. Itu semua sudah soft file. Nanti produk yang kami hasilkan adalah Pertek Pensiun. Pertek pensiun pun juga sudah kami semua via aplikasi. Nanti juga dari Bapak Ibu di PKD yang bisa mengaksesnya. Nanti pun sampai ke proses SK penandatanganannya juga sekarang semua sudah serba digital. Seperti itu. Oke, nah ini untuk kelengkapan usul pensiun. Nah ini mungkin yang menjadi perhatian Bapak Ibu nggih yang di OPD nanti karena ketika menguruskan pensiun dari rekan-rekannya apa saja yang kebutuhan yang harus dilengkapi. Mungkin sambil bisa dilihat di share screen-nya ini. Yang pertama jelas adalah DPCP. Mau semua jenis pemberhentian dengan hak pensiun apapun, mau BUP KPP, BUP non KPP, karena meninggal dunia, uzur, atas permintaan sendiri, tewas atau apapun itu, membutuhkan DPCP yang sudah ditandatangani yang bersangkutan. Jadi juga minta tolong untuk Bapak Ibu yang ada di OPD, mungkin yang paling menjadi layer terdepan yang berkomunikasi dengan calon penerima pensiun ini, untuk memastikan data-data yang ada di DPCP, mulai dari nama, gelar,
jabatan, UNOR-nya, lalu data keluarganya, data istri atau suami, tanggal lahirnya, tanggal menikahnya, lalu alamatnya, data anak pun juga tolong dipastikan sudah benar semua. Jangan ada jangan ada kesalahan, misalnya kesalahan bulan atau apa, karena kami yang ada di BKN ini mengecek, melakukan verifikasi berdasarkan data-data yang dilampirkan tersebut. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah atau berbeda, misalnya bulannya tertulisnya 6 tapi aslinya 9, itu nanti harus ada proses tambahan untuk memperbaikinya. Jadi perlu dipastikan apa yang sudah tertuang dalam DPCP itu sudah yang terbaru dan yang sudah benar, dan itu perlu ditandatangani oleh yang bersangkutan. Lalu yang wajib ada adalah surat pernyataan sedang tidak menjalani proses pidana, yaitu semua pemberhentian wajib melampirkan itu. Lalu surat keputusan CPNS atau SK CPNS, karena itu menjadi dasar kami untuk menghitung masa kerja yang nantinya akan tertuang dalam SK pensiun. Lalu terutama yang ini nggih, yang Bapak Ibu yang dulu pengangkatannya PNS itu melalui sekretaris desa. Karena yang sekretaris desa itu kan tidak ada SK CPNS, langsung SK PNS nggih. Jadi itu juga kalau memang tidak ada SK CPNS-nya karena pengangkatannya langsung PNS, monggo dilampirkan SK PNS-nya saja. Lalu ada surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, SKKP terakhir, itu juga wajib untuk dilampirkan karena menjadi basis kami dalam penghitungan masa kerja. Lalu ada SKPMK. Kalau PMK ini kalau ada misalnya Bapak Ibu perlu mengidentifikasi atau misalnya mau menanyakan ke yang hendak pensiun itu, Bapak Ibu pernah ada PMK mboten atau pernah PI, itu karena nanti dari sistem kami atau dari berdasarkan hitungan kami akan terdeteksi akan ada selisih dari masa kerjanya. Nah, kalau memang dia punya PMK atau PI, silahkan dilampirkan saja sebagai data dukung, karena nanti ini akan memudahkan ketika kami akan menghitung masa kerjanya. Lalu ada beberapa dokumen tambahan lainnya, bisa sambil dilihat, ada surat keputusan kenaikan pangkat PI, ada SK pemberhentian sementara, misalnya karena itu berpengaruh di pemberhentian sementara itu karena hukdisnya misalnya, atau CLTN, pernah CLTN, itu juga opsional tergantung dari jenis pemberhentiannya apa dan kemungkinan dari YBS itu punya atau tidak. Itu bisa juga nanti silahkan dilampirkan sambil nanti dilihat di tabel nih Bapak Ibu mana yang opsional, mana yang wajib untuk sesuai dengan jenis pensiunnya. Lalu untuk yang KPP itu biasanya nanti akan diminta surat bebas hukdis selama 1 tahun terakhir. Karena itu syaratnya, jadi BUP KPP, misalnya meninggal dunia KPP dan non KPP juga diminta untuk bebas hukdisnya. Lalu SKP, untuk yang mau dapat KPP biasanya nanti akan juga diminta SKP dalam 1 tahun terakhir dengan penilaian kinerjanya minimal baik. Lalu untuk yang meninggal dunia itu juga ada surat keterangan janda atau duda dari kelurahan, surat keterangan kematian. Kalau surat keterangan kematian ini wajib yang sudah berbentuk akte kematian nggih Bapak Ibu. Jadi bukan surat keterangan misalnya dari rumah sakit atau dari mana, tapi sudah berbentuk akte. Seperti itu. Lalu kalau yang untuk yang uzur tadi ada surat keterangan dari tim penguji kesehatan. Itu sudah ada timnya sendiri, mungkin di Pemalang sudah ada tim penguji kesehatannya sendiri. Itu wajib sudah ada lampirannya. Lalu kalau untuk yang pemberhentian karena APS atas permintaan sendiri, itu juga perlu tambahan ada surat permohonan APS-nya atas permintaan sendirinya dan surat persetujuan dari PPK-nya. Ya, ini nanti bisa didalami lagi, dilihat, ditarik dari dokumen apa yang diperlukan, dan statusnya opsional atau wajib bisa dilihat dari tabel yang ada di sini. Oke.
Untuk besaran pensiun. Nah, untuk besaran pensiun kalau diterimakan ke pegawainya langsung. Ke pegawainya langsung atau mantan PNS-nya itu besarannya minimal 40% dengan maksimalnya 75%. Nah, untuk besaran ini tergantung dari masa kerja PNS-nya. Jadi, nanti ada yang mungkin ada yang loh kok secara usia kita sama, kita pensiunnya bareng tapi kok secara pangkat golongannya sama tapi kok besaran pensiunnya berbeda. Ya, karena untuk lihat besaran pensiun itu yang dilihat adalah dari masa kerja pensiunnya. Minimal 40%, maksimal 75%. Sementara itu untuk janda atau dudanya, kalau yang bersangkutan itu meninggal dunia, mendapatnya 36%. Tapi kalau yang bersangkutannya tewas, itu 72%. Lalu untuk orang tua dari PNS bujangan yang tewas, itu berhak mendapat 20%. Jadi kalau yang ada batas atas dan batas bawahnya itu yang untuk yang bersangkutan ketika YBS-nya sendiri yang pensiun, nggih. Nah, kurang lebih ini untuk bentuk pertek yang tadi sudah Bapak Kepala sampaikan kalau produk dari kami, dari BKN ini adalah pertek. Perteknya bentuknya seperti ini. Nanti ketika sudah kami tetapkan pertek ini, akan menjadi dasar Bapak Ibu di BKD dalam menetapkan SK. Jadi untuk pertek ini memang dari kami yang tanda tangan, tapi nanti untuk dari SK pensiun yang tanda tangan adalah dari pihak pemalangnya atau dari pihak instansinya. Jadi untuk yang ada di pertek itu informasinya apa saja? Ini yang perlu menjadi perhatian guys Bapak Ibu. Yang pertama nama. Nama ini bisa ada yang dengan gelar atau tidak dengan gelar. Tergantung dari data yang masuk ke kami seperti apa. Kalau memang ada gelarnya, silahkan dipastikan gelar ini sesuai dengan yang pendidikan terakhirnya mereka. Jangan sampai misalnya gelarnya D3 tapi pendidikannya S1, kan jadi tidak sinkron. Kalau seperti itu berarti nanti kami biasanya akan minta dikembalikan untuk diremajakan lagi pendidikannya. Lalu NIP. NIP ini biasanya kalau Bapak Ibu yang sudah PNS-nya dari lama itu biasanya ada dua NIP, NIP yang lama dan NIP konversi. Lalu tanggal lahir, lalu ada jenis kelamin. Lalu ada informasi terkait pangkat golongan ruang TMT. Nah, ini lama, yang lama ini berarti KP terakhirnya. Lalu yang baru ini kalau untuk calon pensiunannya yang menerima KPP, maka akan muncul TMT dari yang KPP-nya. Misalnya dari 3D ke 4A. Itu TMT-nya akan yang ke 4A untuk yang baru itu sesuai dengan bulan dia lahir. Misalnya pada contoh ini bulan lahirnya Maret, maka KPP-nya tanggal 1 Maret 2025. Lalu untuk masa kerja golongan ini adalah untuk menghitung gaji yang bersangkutan, menjadi basis penghitungan gaji dari yang bersangkutan. Lalu ada gaji pokok, juga yang lama ini mereverse atau bersangkutan dengan pangkat golongan ruang yang lama, sedangkan yang baru juga terkait dengan pangkat golongan ruang yang baru atau yang hasil dari KPP. Lalu jabatan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang juga menjadi apa ya, evaluasi untuk kita semua. Kalau jabatan ini seringkali masih berbeda antara yang di sistem dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan. Misalnya yang di sistem itu masih pengadministrasi keuangan, tapi jabatan terakhirnya di dokumen-dokumen yang dilampirkan seperti di DPCP, di super surat pidana, bebas pidana dan hukdisnya atau SKP-nya sudah menjadi jabatan yang lain. Nah, ketika berkas-berkas itu kami dapatkan, kami bingung harus mematok yang mana yang benar, yang di sistemkah atau yang di dokumen kepegawaian yang dilampirkan itu. Biasanya nanti akan kami kembalikan lagi ke BKD untuk dipastikan dulu mana yang benar. Sama seperti unit kerja terakhir, misalnya sebelumnya di Dinas A,
tapi di dokumen-dokumen kepegawaian yang dilampirkan itu sudah di Dinas B. Nah, itu kami biasanya juga kebingungan, akan kami kembalikan untuk dipastikan lagi kebenarannya. Lalu untuk pendidikan ada di sini juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi di atas akan mereverse ke gelarnya. Jadi jangan sampai gelarnya misalnya D3 tapi pendidikannya S1 atau sebaliknya gelarnya S1 tapi pendidikannya D3. Itu juga mohon diperhatikan. Lalu pemberhentian TMT-nya itu berarti juga Maret di bulan di akhir bulan dia lahir. Lalu TMT pensiunnya di awal bulan setelah YBS berulang tahun. Jadi kalau Maret berarti April. Lalu untuk penghitungan pensiun pokok ini sudah secara sistem ya Bapak Ibu berdasarkan melihat dari masa kerja golongan, masa kerja PNS dan masa kerja pensiun. Nanti untuk teknis penghitungan masa kerja akan ada rekan kami yang menjelaskan. Lalu untuk yang bawahnya ini adalah keterangan dari data keluarga. Ini kebetulan yang kami jadikan contoh ini ada PNS laki-laki, maka punya ada istrinya, keterangannya untuk istri itu tanggal lahir dan tanggal nikah. Jadi pastikan dulu tanggal lahirnya dari istri dan tanggal nikahnya sudah sesuai. Karena seringkali itu di sistem dan di DPCP, terutama karena untuk data istri keterangannya muncul di DPCP, nggih. Itu berbeda. Lalu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, misalnya punya 10 anak, silahkan dimasukkan saja asal usianya masih di bawah 25 tahun dengan ketentuan kalau YB anaknya itu masih bersekolah atau 21 tahun maksimal kalau misalnya belum menikah. Jadi anak itu silahkan dimasukkan, bisa dimasukkan maksimal bisa sampai usia 25 tahun dengan ketentuan masih bersekolah. Tapi kalau misalnya 25 tahun sudah sekolah itu sudah tidak bersekolah, maka sudah tidak bisa dimasukkan kembali. Jadi kalau ini kebetulan kalau dilihat datanya anaknya masih kelahiran yang paling tua kelahiran tahun 2001. Maka usianya ketika bapaknya pensiun ini sekitar 24. Tapi anaknya tersebut masih bersekolah. Itu masih bisa dimasukkan ke dalam praktek pensiun dan bisa dimasukkan ke dalam SK pensiun juga. Lalu alamat sesudah pensiun nanti juga perlu jelas dari jalan kelurahan, kecamatannya, kabupatennya apa hingga provinsi, karena ini nanti akan menjadi penentuan untuk taspennya. Jadi kalau misalnya Pemalang ini menggunakan taspen Pekalongan, alamat terakhirnya di Pemalang. Tapi kalau misalnya nanti alamat terakhirnya di Boyolali, maka taspennya akan taspen Surakarta, seperti itu. Nah, ini contoh SK pensiunnya, contoh SK pensiun, tapi ini nanti untuk SK pensiun yang menandatangani dari instansi ya, berarti dari Pemalangnya sendiri, itu nanti isian yang ada di SK pensiun ini mengacu pada pertek yang kami tetapkan. Jadi kalau misalnya perteknya sudah sesuai, seharusnya di SK pensiun juga sudah tidak ada permasalahan. Tapi nanti ketika Bapak Ibu misalnya mengecek di SK pensiun ada kesalahan, oh misalnya gelar saya sudah berubah, sebelumnya AMD sekarang sudah jadi S1. Silahkan diajukan ke BKD-nya. Nanti dari BKD-nya akan ke kami melakukan revisi pertek untuk perbaikan perteknya sehingga bisa kami perbaiki terlebih dahulu untuk menjadi dasar kemudian perbaikan SK-nya. Seperti itu. Kurang lebih informasinya sama nggih Bapak Ibu terkait unit kerja, jabatan, pangkat golongan ruang, masa kerja golongan, gaji pokok, lalu berhenti TMT-TMT-nya, lalu data keluarga, istri atau suami, dan anak, sama data alamat terakhir. Nggih, ini untuk penghitungan masa kerja, nanti akan ada sesinya sendiri nggih bersama Mbak Hankenina. Lalu ini nanti juga ada dari Mbak Hankenina, nanti biar dijelaskan secara lebih rinci penghitungannya kurang lebihnya seperti apa. Next untuk kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat pengabdian ini diberikan kepada
PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. KPP diberikan tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas, tapi dengan persyaratan masa kerja Bapak Ibu. Yang pertama, masa kerjanya 10 sampai 20 tahun. Ini masa kerja PNS nggih Bapak Ibu. Masa kerjanya 10 sampai 20 tahun. Itu maka ketentuannya adalah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Lalu masa kerjanya 20 sampai 30 tahun, maka ketentuannya 1 tahun dalam pangkat terakhir. Lalu dengan masa kerja PNS di atas 30 tahun, maka ketentuannya 1 bulan dalam pangkat terakhir untuk mendapatkan KPP. Itu kenaikan pangkat 1 tingkat di atasnya. Dan ketentuannya adalah SKP 1 tahun terakhir bernilai baik dan tidak dijatuhin hukdis. Misalnya, masa kerjanya sudah memenuhi, tapi yang bersangkutan terkena hukdis dalam 6 bulan terakhir sebelum pensiun, ya mohon maaf tidak bisa mendapatkan KPP. Atau SKP-nya bernilai cukup atau kurang, itu juga mohon maaf belum bisa mendapatkan KPP. Jadi ketentuan antara hukdis dan SKP dan peserta masa kerja ini saling terkait nggih Bapak Ibu. Nanti bisa disampaikan ke teman-temannya mungkin yang masa kerjanya sekian, oh ini berarti ke depannya bisa gelundung 1 pangkat di atas Bapak Ibu. Itu mungkin menjadi apa ya, hiburan atau sesuatu yang dinanti-nanti oleh Bapak Ibu calon pensiunan gitu. Ini kurang lebihnya terkait mulai dan berakhirnya hak pensiun. TMT-nya adalah bulan berikutnya PNS diberhentikan sebagai PNS dan berakhirnya pada penghabisan bulan penerima pensiun meninggal dunia. Jadi misalnya penerima pensiun itu meninggal pada pertengahan Desember, maka berakhirnya pensiunnya adalah akhir Desember tersebut. Lalu untuk TMT-nya pensiun janda duda itu adalah 1 bulan awal bulan setelah pensiunannya meninggal. Jadi kalau pensiunannya meninggal itu Desember, berarti TMT dari pensiun janda dudanya adalah Januari. Lalu berakhirnya kapan? Ketika janda dudanya meninggal dunia atau menikah kembali. Lalu pembatalan dan penghapusan hak pensiun. Pembatalan hak pensiun itu terjadi karena yang bersangkutan diangkat kembali sebagai PNS atau suatu jabatan negeri. Lalu penghapusannya bisa karena tindakan-tindakan makar terutama, ya Bapak Ibu. Lalu untuk pensiun janda duda pembatalannya seperti tadi sudah saya katakan seperti pemberhentiannya adalah kawin lagi. Lalu penghapusannya karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Ya ini mungkin sekedar intermezzo karena ini ada layanan di kami juga itu terkait pendaftaran keluarga setelah pensiun. Mungkin ini tidak terkait langsung dengan Bapak Ibu nggih, karena untuk pendaftaran keluarga ini memang berkaitannya dengan taspen. Tapi mungkin jadi pengetahuan aja untuk Bapak Ibu ketika ditanya rekan-rekannya di OPD, misalnya yang sudah pensiun kan mereka suka kebingungan ini saya harus kemana. Biasanya tanya ke instansinya, nek misalnya saya sudah pensiun tapi saya nikah lagi atau misalnya punya anak lagi, itu pendaftaran keluarga saya kemana? Kayak gitu. Pendaftaran keluarganya melalui taspen. Jadi apa urusan kepegawaian setelah pensiun itu melalui taspen. Jadi pendaftaran istri, suami atau anak yang sekiranya berhak menerima pensiun janda atau dudanya dari PNS nanti ketika meninggal itu dilakukan oleh penerima pensiun diusulkan langsung ke taspen. Seperti itu dengan ketentuan dilakukan dalam 1 tahun sesudah perkawinan. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ketika ada pensiunan yang datang ke kantor bisa dijawab seperti itu. Oh, untuk pendaftaran keluarga silahkan diajukan melalui Taspen. Dan sekarang Taspen, layanan Taspen dengan kami itu sudah online, sudah paperless juga seperti via SIASN. Jadi sekarang seharusnya sudah bisa lebih cepat dan lebih mudah.
Lalu untuk usul janda duda pensiunan, jadi usul janda duda pensiunan ini adalah ketika penerima pensiun, statusnya sudah penerima pensiun, bukan lagi PNS aktif, nggih, itu meninggal dunia tapi masih punya pasangan. Ini juga tidak terkait langsung dengan Bapak Ibu, karena ini pengurusannya melalui Taspen, memang langsung melalui Taspen, tidak melalui instansi, tapi mungkin Bapak Ibu juga menjadi pengetahuan bersama saja nanti ketika menghadapi ada pensiunan yang sudah meninggal, terus istri atau suaminya kebingungan harus kemana, itu silahkan diarahkan ke Taspen. Nanti ada syarat-syarat yang diperlukan seperti surat pensiun aslinya atau fotokopinya kalau hilang, lalu surat akte nikah, akte kematiannya, ada formulir-formulir dari Taspen, lalu ada akte kelahiran anak kalau memang masih ada anak yang berhak. Nah, ini sedikit apa ya? Mungkin jadi apa ya? Jadi pengetahuan juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya janda duda itu kan besaran pensiun yang diterima adalah 36%. Ketika PNS itu memiliki lebih dari satu pasangan, berarti lebih biasanya punya lebih dari satu istri, maka 36% itu akan dibagi rata dengan keduanya. Misalnya istrinya dua, berarti 36% dibagi dua. Itu akan berlaku seterusnya. Jadi tidak akan kembali. Misalnya istri yang pertama meninggal dunia, lalu nanti 36% utuh ke istri yang kedua. Tidak bisa. Itu nanti akan terus terbagi dua. Begitupun nanti ternyata dengan istri pertamanya memang sudah bercerai, tapi masih ada anak yang berhak dan yang bersangkutan menikah kembali. Jadi masih ada dua tanggungan, ada anak dari istri pertama dan istri kedua. Itu maka kalau ya yang bersangkutan itu meninggal dunia, maka besaran pensiun yang diterima kan 36%. 36% itu terbagi dua. Itu kalau istrinya tiga berarti 36% terbagi tiga. 36, kalau istrinya empat ya 36% terbagi empat. Atau misalnya pernah menikah 4 kali tapi bercerai tapi meninggalkan anak yang masih berhak, itu ya akan terbagi seterusnya seperti itu. Walaupun nanti anak itu sudah berusia 25 tahun atau menikah, itu tidak akan kembali utuh. Jadi akan tetap terbagi seterusnya seperti itu. Jadi mungkin pertimbangan ya Bapak Ibu nanti kalau mau punya pasangan lebih dari satu, ya kalau sampai mendapat pensiun janda duda itu 36%-nya akan terbagi dan itu akan seterusnya seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit evaluasi untuk kita bersama ya Bapak Ibu untuk yang mungkin konteks-konteks yang relevan di Pemalang. Misalnya ada tanggal lahir terkait dengan ijazah. Jika ada perubahan segera diajukan, jangan menjelang pensiun baru diajukan perbaikan. Misalnya itu adalah ada kesalahan tanggal lahir. Biasanya di ijazahnya up, tahun 65 atau tanggal lahirnya berbeda dengan yang ada di data-data kepegawaian. Itu perlu diperbaiki juga Bapak Ibu, tapi karena waktunya mepet biasanya karena usul pensiun ini kan sebenarnya bisa diajukan 1 tahun ke depan, nggih. Tapi kadang mepet-mepet baru 6 bulan atau hampir 3 bulan sampai ke kami dan kami cek ternyata ada perbedaan di tanggal antara dokumen kepegawaian dengan misalnya NIP-nya, entah karena konversi NIP kemarin ada kesalahan atau bagaimana ada kesalahan di TMT, mungkin itu juga perlu menjadi perhatian. Biasanya Bapak Ibu calon pensiunan itu juga baru ngelapor, oh ini ternyata tanggal lahirku tuh salah he. Ternyata harusnya 10 tapi tertulis 2. Selama ini diam aja karena tidak ada masalah dari penggajian. Karena misalnya yang salah cuma tanggal. Atau misalnya TMT-nya salah, harusnya TMT CPNS yang termuat di NIP itu kan TMT CPNS nggih. Itu seharusnya bulan 6 tapi tertulisnya bulan 3. Nah, selama ini diam saja karena tidak bermasalah dari penggajian, tapi dari kami baru ketahuan karena kami menghitung masa kerjanya, kok ada selisih, ternyata diusut, oh ini ada kesalahan di NIP-nya, misalnya NIP-nya TMT CPNS-nya salah,
Nah, itu baru bermasalah dan seharusnya itu diatur ulang, harusnya diperbaiki ulang. Nah, itu harus melalui layanan di SKK. Nah, itu harus ke pusat. Lalu, seperti yang tadi saya sudah katakan, untuk pensiun janda yang sudah pernah terbagi, tidak akan pernah bisa kembali utuh. Lalu bagi PNS yang tidak diketahui tanggal bulan kelahiran dianggap lahir pada tanggal 31 Desember sesuai tahun kelahiran. Ini biasanya PNS-PNS yang kelahirannya yang sudah senior-senior itu biasanya kehilangan jejak itu tanggal lahirnya berapa itu kami dianggap diputihkan dan dianggap lahir pada tanggal 31 Desember sesuai tahun kelahiran. Lalu bagi PNS yang akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun agar diusulkan KP-nya terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu karena kan KP sekarang itu dalam setahun sudah 6 kali. Kalau dulu kan 2 kali. Nah, bisa aja kan karena usul pensiun itu sudah jauh-jauh bulan, bahkan 1 tahun sebelum pensiun sudah diajukan, padahal dalam rentang 1 tahun itu yang bersangkutan itu bisa KP. Nggih, monggo silahkan diajukan KP-nya juga. Jangan dibatasi Bapak Ibu yang memang berhak KP terus, lah ini sudah tak ajukan pensiun nih. Silahkan kalau memang sudah diajukan pensiunnya nggak apa-apa diajukan saja, tapi tetap diajukan KP-nya. Ketika KP-nya nanti sudah turun, tolong beritahukan ke BKD-nya ada kenaikan pangkat GBS-nya mendapatkan KP, nanti dari BKD akan memberitahu kami untuk melakukan perbaikan secara pertek, secara sistem. Karena kenaikan pangkat ini hak dari Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah 6 kali, 2 bulan sekali bisa KP, yang dulu nggak bisa, jadi sekarang jadi tetap bisa, itu mohon diajukan terlebih dahulu KP-nya. Seperti itu. Karena memang dalam setahun itu rentang waktunya sangat dinamis nggih. Misalnya setahun atau 6 bulan itu bisa dinamis, bisa berubah, bisa KP, bisa misalnya tiba-tiba dipindah unornya. Itu kalau memang seperti itu silahkan tetap diajukan pensiunnya. Nanti kalau memang ada perubahan silahkan dikabarkan ke BKD-nya. Nanti biar dari BKD bisa berkomunikasi dengan kami untuk melakukan penyesuaian pada Pertek dan SK-nya. Lalu data kelahiran istri atau suami tidak jelas, berbeda antara surat nikah, kartu keluarga, dan KTP, agar dilengkapi surat pernyataan data dari istri atau suami yang benar. Oke, itu jadi kalau di kami itu kan memang yang kami terima itu DPCP untuk menjadi basis ketika verifikasi data keluarga. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis di DPCP itu kami anggap sudah benar. Biasanya akan kami cross-check dengan yang ada di sistem SIASN yang ada di sistem kami. Jika apa yang Bapak Ibu tulis di sistem SIASN dengan yang di DPCP sudah sesuai, sudah sinkron, itu biasanya kami akan ACC. Tapi kalau memang di SIASN-nya berbeda dengan yang ada dengan yang nyatanya, yang kesesuaiannya, dan yang Bapak Ibu tulis di kesesuaiannya itu yang di DPCP, monggo minta tolong bisa dilampirkan misalnya surat nikahnya itu atau KTP-nya atau KK-nya dari yang bisa mendukung data dari data keluarga. Seperti itu. PNS yang tidak menanggung istri atau suami serta anak tetap memasukkan data keluarga secara lengkap. Nggih, ini biasanya masih kebawa nggih untuk tunjangan anak atau tunjangan istri atau suami. Karena kan kalau misalnya kedua orang tuanya PNS itu kan yang bisa menunjang hanya salah satu. Nah, untuk di kepentingan pensiun ini silahkan walaupun anak tertunjang lewat penghasilannya ibunya, tapi silahkan tetap dimasukkan dalam usul pensiun bapaknya. Jadi itu nanti kepentingannya untuk ahli waris. Nanti pun bila mana misalnya kedua orang tuanya meninggal, Taspen akan memberikan pilihan mau ikut yang bapak atau ibu. Tapi untuk dalam SK atau dalam pertek pensiun tetap kami butuhkan untuk dituliskan. Jadi walaupun PNS-nya selama ini ketika aktif ini tidak menunjang anak atau istrinya, tapi untuk kepentingan pensiun silahkan dimasukkan untuk data anak dan istrinya. Sekali lagi untuk anak yang berusia di bawah 25 tahun dengan ketentuan masih bersekolah, belum menikah, dan belum memiliki pekerjaan yang tetap.
Lalu untuk PNS yang melahirkan anak di atas usia 45 tahun akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Jadi ini pengecekannya biasanya dari Taspen nggih Bapak Ibu. Untuk PNS wanita yang melahirkan anak di atas usia 45 tahun. Atau biasanya nanti dimintanya adalah surat keterangan dari rumah sakit atau rumah bersalinnya kalau yang bersangkutan memang melahirkan di situ. Karena tidak menutup kemungkinan ada anak yang diaku misalnya ketika ketahuannya bapak ibunya sudah sepuh tapi kok masih punya anak kecil, ketika ditelusuri ternyata memang itu adalah anak angkat walaupun secara akte namanya sudah nama dari PNS-nya tersebut, tapi nanti di Taspennya bisa melakukan pendalaman lagi sampai menemukan realitanya seperti apa. Jadi nanti untuk jaga-jaga untuk PNS wanita yang melahirkan di atas usia 45 tahun itu akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nanti untuk pembuktiannya biasanya bisa menggunakan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau dokter yang membantu. Pada pensiun janda untuk anak, data keluarga tidak valid, tidak dicantumkan lampiran tidak lengkap. Nggih. Biasanya kalau untuk pensiun janda atau duda, misalnya dari PNS-nya itu meninggal dunia, itu data utamanya yang muncul adalah data dari penerima pensiunnya, yaitu jandanya dan atau dudanya. Nah, untuk untuk tipe pensiun yang ini, data keluarga benar-benar harus valid nggih Bapak Ibu, karena nanti yang menerima pensiun ini adalah janda dudanya, jadi yang diverifikasi adalah janda dudanya. Jadi mulai dari data kelahiran, data menikah itu yang menjadi perhatian khusus untuk pensiun janda atau duda. Nggih, tertib administrasi pensiun nggih Bapak Ibu, nanti mungkin mulai digaungkan ke teman-temannya yang ada di kantor untuk simpan data-data pensiun secara lengkap dan tertib. Jadi data-data pensiun apa? Data-data pensiun itu bisa dimulai dari data administrasi kepegawaiannya. Misalnya SK-CPNS, SK-PNS, SKKP-nya, lalu kalau punya PMK-nya silahkan disimpan. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, itu tidak keselingsut, tidak lupa, tidak kebingungan itu dicarinya kemana. Karena kan kita memang digitalisasi ini mungkin baru beberapa tahun terakhir kita nututi yang terakhir-terakhir, yang lama-lama mungkin dari SKCPNS-nya itu juga perlu memakan energi dan waktu. Nah, kalau memang dari yang bersangkutan sendiri sudah rapi, itu kan juga sudah enak. Lalu mungkin Bapak Ibu juga bisa mulai lebih rajin untuk meremajakan data dari eh, rekan-rekannya atau dari orang-orang PNS yang ada di instansinya itu untuk mulai dirajin-rajin diremajakan, misalnya ada pendidikannya baru atau perpindahan UNOR, perpindahan jabatan itu rajin dilakukan peremajaan dan dicek sudah berubah belum statusnya. Karena kan kami cek itu dari aplikasi dan aplikasi tersebut berbasis inputan dari admin OPD atau admin instansi. Jadi kalau dari admin instansinya belum menginput yang terbaru, maka kami juga datanya yang kami tarik istilahnya itu belum menjadi data yang terbaru. Jadi takutnya tidak valid. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin melakukan peremajaan. Mungkin kalau dari Pemalang ini via Simpek, mungkin bisa dari Simpeknya nanti juga jadi BKD-nya bisa meneruskan via SIASN-nya. Itu mulai dari data-data kecil, misalnya data keluarga, penambahan anak, lalu unornya, jabatannya, itu juga perlu selalu diremajakan. Dan yang bersangkutan sendiri juga sebenarnya sekarang sudah bisa mengakses semuanya via HP, via My ASN juga, karena seperti SKKP pun juga bisa langsung di-download dari situ. Misalnya SK pensiun juga mungkin kalau sudah terintegrasi ke My ASN juga bisa langsung di-download via My ASN. Atau mereka juga bisa mengecek, oh jabatanku di My ASN sekarang udah sama atau belum ya dengan yang ada yang saya jabat sekarang. Kalau belum berarti harus dilakukan peremajaan. Lalu misalnya unornya apa? Karena jangan sampai nanti karena
permasalahan-permasalahan seperti itu, usul pensiun yang harusnya bisa cepat didapatnya, bisa cepat selesainya, jadi harus tertunda berapa hari untuk menyelesaikan masalah permajaan data. Lalu mungkin sedikit apa ya, mungkin sudah dilakukan atau belum, saya juga perlu pendalaman gitu Bapak Ibu. Usul pensiun ini kan dari Pemalang sudah cukup baik ya Bapak Ibu, sudah rentangnya sudah jauh dari TMT pensiunnya, dari TMT pensiun yang bersangkutan. Jadi sudah tidak mepet-mepet lagi. Nah, mungkin kalau yang sudah sekiranya sudah jadi SK-nya yang masih draft bisa ditunjukkan ke YBS-nya. Yang masih draft saja itu ditunjukkan ke YBS-nya, diminta mengecek apakah sudah benar data-datanya, namanya, UNOR-nya, jabatannya, data keluarganya, alamatnya, silahkan dicek, sekedar masih draft saja. Nanti kalau memang sudah benar, bisa langsung silahkan diproses, tapi kalau memang misalnya masih ada salah, itu bisa dicatat dan diajukan perbaikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika sudah jadi SK, sudah diterima, sudah 2-3 bulan baru loh ini salah, ini nama saya, oh ini salah masa kerjanya. Itu kan lenututinya jadi agak repot karena sudah keluar, sudah jadi, sudah lewat dari TMT pensiun. Jadi mungkin karena sekarang sudah SK pensiunnya sudah jadi, yang usulan pensiunnya sudah terjarak cukup jauh dari yang TMT-nya, mungkin bisa yang masih draft-draft gitu mau dicetak gitu, bisa yang bersangkutan karena masih aktif di kantor juga atau berarti bisa dipanggil, coba dicek sudah benar atau belum, ada yang salah atau mboten kayak gitu. Jadi bisa bisa untuk jadi saling cross check seperti itu Bapak Ibu. Lalu nanti titip diingatkan ke Bapak Ibu nanti yang hendak menerima pensiun, kalau SK jangan sampai hilang karena di kami di PKN sudah tidak lagi menerbitkan petikan kedua. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah hanya legalisir. Jadi yang Bapak Ibu mungkin juga bisa mengedukasi dari calon pensiunannya untuk tertib administrasi ya. Misalnya ketika sudah menerima SK pensiun, monggo dijaga baik-baik, bisa difotokopi atau di-scan, disimpan softfilenya. Karena kalau nanti sampai hilang, kami hanya bisa menerbitkan legalisirnya saja. Tidak ada lagi petikan kedua. Oke, kurang lebihnya materinya untuk terkait pemberhentian dan pensiun dari saya seperti itu. Nanti akan dilanjutkan rekan kami, Mbak Hankenina, terkait materi penghitungan, teknis penghitungan masa kerja. Seperti itu, Bapak Ibu. Kan dari ini warna yang Bukan. Maaf Pak Norin, untuk sesi tanya jawab setelah materi kedua atau bagaimana? Mana Pak? Sesi tanya jawabnya. Nanti setelah Mbak Hankenina. Oh siap. Berarti setelah sesi kedua sekalian. Ih, Ya, terima kasih. Oke, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Mohon izin. Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih baik Ibu. Baik Bapak Ibu semua, mohon izin perkenalkan saya Hankenina Diavinola, biasa dipanggil Dea. Saya dari Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Norin ya terkait dengan pensiun, peraturan-peraturannya, teknisnya, dan lain sebagainya. Dan ini saya di sini akan menjelaskan sedikit saja terkait dengan teknis penghitungan terkait dengan masa kerja pensiun, masa kerja golongan, dan juga masa kerja PNS. Baik, saya izin share screen dulu sebentar.
Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu untuk PPT-nya? Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Norin ya, diperlihatkan juga terkait dengan pertek pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh BKN. Tadi seperti ini Bapak Ibu untuk tampilannya. Ini di sini ada tertulis masa kerja golongan, masa kerja PNS dan juga masa kerja pensiun yang mana nanti itu menentukan terkait dengan besaran pensiun pokok dari pegawai maupun janda dudanya. Itu sudah tergenerate secara otomatis di sistem, tapi untuk besarannya itu nanti tergantung dengan masa kerja pensiun, masa kerja PNS maupun masa kerja golongan yang kita inputkan di sistem. Oleh karena itu, untuk penghitungannya kita harus melakukan secara tepat. Penginputannya juga harus secara tepat karena itu mempengaruhi nominal dari pensiun pokok pegawai maupun janda duda yang nantinya akan tampil di Pertek dan itu juga nanti akan dituangkan ke dalam SK. Nah, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu yang namanya masa kerja pensiun. Nah, masa kerja pensiun ini nanti kita menghitungnya dari TMT pensiun dikurangi dengan TMT CPNS dan ditambahkan dengan masa kerja sebelum CPNS dan dikurangi CLTN kalau ada CLTN ya karena itu tidak dihitung di masa kerja. Kemudian untuk masa kerja pensiun ini tidak termasuk masa kerja fiktif ya masa kerja fiktif. Jadi untuk TMT pensiun Bapak Ibu itu adalah di tanggal 1 bulan berikutnya dari bulan terakhir bekerja seorang PNS tersebut. Misalnya ada guru yang untuk BUP ya Bapak Ibu itu ada guru yang bulan kelahirannya adalah Februari di tahun 1964. Ya, katakanlah di bulan Februari 1964. Beliau adalah guru ahli madya, berarti untuk pensiunnya itu adalah di Februari, untuk bulan terakhir bekerjanya adalah di Februari 2024. Berarti TMT pensiunnya adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari bulan terakhir bekerja. Ya, jadi di Maret 2024. Kemudian untuk TMT CPNS itu nanti bisa dilihat di SK CPNS-nya dari PNS yang bersangkutan. Nanti ketika mengusulkan untuk usulan pensiun kan kita harus menyertakan untuk dokumen SK CPNS. Nah, nanti untuk TMT CPNS-nya itu bisa dilihat di dokumen SK CPNS tersebut. Kemudian untuk masa kerja pensiun juga setelah tadi TMT pensiunnya dikurangi dengan TMT CPNS-nya, itu jangan lupa ditambahkan dengan masa kerja sebelum CPNS. Jadi ada beberapa PNS yang sebelum diangkat sebagai CPNS itu sudah memiliki masa kerja bawaan. Ya istilahnya masa kerja bawaan itu nanti jangan lupa ditambahkan karena itu dihitung di masa kerja pensiun. Dan di sini yang perlu diperhatikan tidak termasuk masa kerja fiktif. Jadi beberapa golongan itu di SKCPNS-nya tertulis masa kerja fiktif, yaitu untuk golongan 1B, 1C, 2B dan juga 2C itu nanti walaupun belum punya masa kerja bawaan ya masih 0 tahun 0 bulan tapi di SKCPNS-nya pasti tertulis 3 tahun 0 bulan ya untuk golongan 1B, 1C, 2B dan juga 2C. Jadi itu masa kerja fiktif disebutnya Bapak Ibu. Itu tidak dihitung di masa kerja pensiun. Nah, kemudian selanjutnya adalah masa kerja PNS. Masa kerja PNS ini dihitung dari TMT bulan terakhir bekerja seorang PNS tersebut dikurangi dengan TMT CPNS. Dan selanjutnya masa kerja golongan itu dihitung dari bulan terakhir kerja si PNS tersebut bekerja dikurangi TMT KP terakhir ya. Untuk TMT KP terakhir ini bisa dilihat dari dokumen SKKP terakhir karena nanti ketika mengusulkan usulan pensiun itu juga kita harus menyertakan dokumen SKKP terakhir. Itu nanti bisa dilihat dari situ. Dan jangan lupa ditambahkan dengan masa kerja KP terakhir. Masa kerja KP terakhir juga bisa dilihat di dokumen SKKP terakhir yang disertakan ketika mengusulkan usulan pensiun. Dan jangan lupa dikurangi juga dengan CLTN. Kalau PNS yang bersangkutan pernah melakukan CLTN, karena untuk CLTN tidak dihitung sebagai masa kerja. Nah, ini kita langsung untuk prakteknya Bapak Ibu ya, agar lebih
memiliki gambaran terkait dengan penghitungannya. Kita mulai dulu dari masa kerja pensiun ya. Untuk masa kerja pensiun itu dihitung dari TMT pensiun ya dikurangi dengan TMT CPNS. Nah, di sini kita lihat di sini PNS yang bersangkutan itu tanggal lahirnya di 21 Maret 1967. Ya, kemudian untuk berhentinya itu berarti di akhir Maret 2025. Sehingga TMT pensiunnya adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari bulan berhentinya bekerja. Ya, tanggal 1 bulan berikutnya dari bulan Maret 2025 adalah 1 April 2025. Di sini kita tulis ya 2025 bulannya April, kemudian TMT CPNS-nya ini kita lihat dari dokumen SK CPNS-nya adalah Maret 1990. Nah, di sini kita bisa langsung dihitung ya Bapak Ibu ya. Jadi 2025 bulan April dikurangi dengan tahun 1990 bulan Maret. Di sini kita menemukan untuk masa kerja pensiunnya adalah 35 tahun 1 bulan. Nah, ini kita asumsikan kalau SKCPNS-nya itu tidak ada masa kerja bawaan. Jadi untuk SKCPNS-nya masa kerjanya di 0 tahun 0 bulan. Nanti katakanlah kalau si PNS yang bersangkutan itu memiliki masa kerja bawaan sebelum dia menjadi CPNS, sebelum dia akan menjadi CPNS, katakanlah punya masa kerja bawaan 2 tahun. Ya ini berarti tinggal ditambahkan 35 tahun 1 bulan ditambah dengan 2 tahun. Nah itu adalah masa kerja pensiunnya. Kemudian selanjutnya kita ke masa kerja PNS. Masa kerja PNS itu dihitung dari TMT berhentinya. TMT berhenti ya, PNS yang bersangkutan itu berhenti bekerja sebagai PNS. Kalau di sini kita tadi lihat adalah akhir Maret 2025. Berarti kita di sini menghitungnya dari bulan Maret 2025 dikurangi dengan TMT CPNS-nya. TMT CPNS-nya tadi adalah bulan Maret tahun 1990. Ya, jadi ini dikurang. Ya, di sini ditemukan angka 35 tahun 0 bulan. Mohon izin Bapak Ibu ada lagu Indonesia Raya dulu. Kami izin berdiri dulu ya Bapak Ibu, ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi ada pemutaran lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, jadi kami harus break sebentar, kemudian berdiri. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan terkait dengan masa kerja PNS. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa masa kerja PNS dihitungnya dari TMT berhenti dikurangi TMT CPNS. Di sini TMT berhenti dari contoh PNS yang bersangkutan ini adalah di Maret
2025. Nah, kemudian untuk TMT CPNS-nya itu ada di bulan Maret tahun 1990 ya. Jadi tinggal dikurangi saja Bapak Ibu dan ditemukan untuk masa kerja PNS-nya adalah 35 tahun 1 bulan ya. Kalau misalnya mau rumus gampangnya sih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau masa kerja pensiun kan di sini ditemukan 35 tahun 1 bulan di contohnya ini. Nah, kemudian untuk masa kerja PNS itu dikurangi 1 bulan dari masa kerja pensiun. Itu adalah rumus paling gampangnya. Ya, jadi di sini kalau untuk hitung-hitungannya tadi TMT berhenti, ya TMT berhenti atau bulan terakhir bekerja si PNS yang bersangkutan itu dikurangi TMT CPNS. Kalau untuk rumus gampangnya itu adalah dari masa kerja pensiun itu dikurangi 1 bulan. Ya, kenapa dikurangi 1 bulan? Ini karena menurut Keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2022 itu dikatakan bahwa masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil secara terus-menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Seperti itu. Jadi pasti masa kerja pensiun dan masa kerja PNS itu selisih 1 bulan. Masa kerja PNS lebih sedikit 1 bulan daripada masa kerja pensiun. Ya, dan untuk masa kerja PNS ini tidak ditambahkan apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya si PNS yang bersangkutan itu memiliki masa kerja bawaan sebelum YBS diangkat sebagai CPNS. Misalnya memiliki masa kerja bawaan 2 tahun sebelum diangkat menjadi CPNS. Berarti itu tidak perlu ditambahkan di masa kerja PNS ya. Kalau untuk masa kerja PNS itu benar-benar murni sejak YBS itu diangkat sebagai CPNS sampai YBS berhenti ya. Sampai YBS berhenti sebagai seorang PNS. Bukan TMT pensiunnya tapi TMT berhentinya. Seperti itu. Jadi tidak ditambahkan masa kerja apapun. Nah, kemudian untuk yang masa kerja golongan itu dihitung dari TMT berhenti, ya TMT berhenti bukan TMT pensiun. Jadi untuk TMT berhenti di sini kita lihat yaitu Maret 2025, ya karena kan TMT pensiunnya di April 2025, berarti berhentinya di Maret 2025. Dikurangi TMT KP terakhir. TMT KP terakhir ini bisa dilihat dari dokumen SKKP yang diusulkan untuk usulan pensiun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa KP terakhirnya PNS yang bersangkutan, ini untuk dicontoh ini adalah di 3D, TMT-nya 1 Oktober 2021. Berarti di sini nanti kita TMT berhenti di Maret 2025 dikurangi dengan Oktober 2021. Di sini kita temukan angka 3 tahun 5 bulan. Ya, kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk masa kerja golongan ditambahkan dengan masa kerja KP terakhir. Katakanlah si PNS yang bersangkutan ini di pangkat 3D, pangkat terakhirnya ya, itu memiliki masa kerja untuk KP terakhirnya adalah 26 tahun 7 bulan. Ya berarti tinggal ditambahkan dengan masa kerja KP terakhirnya itu Bapak Ibu yang bisa dilihat di SK KP terakhir. Ya, kita ditambahkan di sini 3 tahun 5 bulan ditambah dengan 26 tahun 7 bulan. Kita temukan untuk masa kerja golongannya adalah 30 tahun 0 bulan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Ya, ada contoh untuk penghitungan lagi. Kita lihat di masa kerja pensiun dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar gampang untuk masa kerja PNS-nya kan tinggal kurangin 1 bulan gitu gampangnya ya. Kita lihat di masa kerja pensiun dulu. Masa kerja pensiun dihitung dari TMT pensiun dikurangi TMT CPNS. Ya, kita lihat di sini. PNS yang bersangkutan itu tanggal lahirnya adalah di 27 September 1963. Kemudian TMT berhentinya atau berhenti bekerjanya itu di akhir bulan September 2023. Tentunya berarti TMT pensiunnya adalah di tanggal 1 bulan berikutnya yaitu di 1 Oktober 2023. Kita sudah ketemu ya, di sini ada Oktober 2023 dan TMT CPNS-nya di sini di SK CPNS-nya adalah di tahun 1989 bulan Agustus. Nah, kita tinggal
kurangkan saja untuk TMT pensiun, dikurangi TMT CPNS. Ketemu masa kerja pensiun di 34 tahun 2 bulan. Nah, ini adalah murni ya, si PNS JBS itu tidak memiliki masa kerja bawaan sebelum diangkat sebagai CPNS. Kemudian ini untuk masa kerja PNS-nya, untuk rumusnya adalah TMT berhenti ya di September 2023 dikurangi TMT CPNS. TMT CPNS di bulan Agustus 1989. Nah, ketemu 34 tahun 1 bulan. Ya, kalau rumus gampangnya tadi ya Bapak Ibu, itu masa kerja PNS itu dihitung dari masa kerja pensiun dikurangi 1 bulan. Karena pasti lebih sedikit 1 bulan dari masa kerja pensiunnya untuk masa kerja PNS. Dan masa kerja PNS ini adalah murni ya dari sejak YBS diangkat sebagai CPNS sampai berhenti. Bukan pensiunnya, bukan TMT pensiun, tapi TMT berhentinya. Kemudian untuk masa kerja golongan, itu kita hitung dari TMT berhenti, yaitu September 2023 dikurangi dengan TMT KP terakhir. Nah, KP terakhir YBS di sini adalah 4B ya. 4B. Di sini adalah 4A ya di tahun 2010 bulan Oktober. Nah, kemudian langsung dikurangkan saja TMT berhenti dikurangi TMT KP terakhir. Nah, di sini ketemu untuk 12 tahun 11 bulan. Dan jangan lupa ditambahkan dengan masa kerja KP terakhir yang bisa Bapak Ibu lihat di SK KP terakhir dari PNS yang bersangkutan. Nah, di sini untuk masa kerja KP terakhir adalah 16 tahun 2 bulan. Jadi langsung ditambahkan saja 12 tahun 11 bulan ditambah dengan 16 tahun 2 bulan. Ketemu untuk masa kerja golongannya adalah 29 tahun 1 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini untuk rumus-rumusnya mudah saja ya Bapak Ibu ya, tapi memang perlu teliti, perlu diingat untuk masa kerja pensiun itu tinggal TMT pensiunnya dikurangi dengan TMT CPNS-nya. Ya, nanti kalau misalnya ada masa kerja bawaan di SK CPNS-nya atau punya PMK ya, SK PMK penyesuaian masa kerja, si PNS yang bersangkutan itu punya SK PMK atau SK penyesuaian masa kerja, itu jangan lupa ditambahkan juga di situ, ditambahkan di masa kerja pensiun ya. Setelah nanti TMT pensiunnya dikurangi TMT CPNS-nya, nanti ditambahkan untuk masa kerja bawaan atau yang ada di SK CPNS maupun dari SK PMK. Nah, itu bisa ditambahkan di situ. Kemudian juga kalau misalnya YBS itu golongannya waktu CPNS itu 1B atau 1C atau 2B atau 2C ya, itu kan biasanya ada tulisannya 3 tahun 0 bulan. Itu yang dinamakan masa kerja fiktif Bapak Ibu. Jadi yang 3 tahun 0 bulan itu tidak perlu ditambahkan khusus untuk 4 golongan tersebut ketika CPNS-nya. Ya, kemudian untuk masa kerja PNS, saya ingatkan sekali lagi bahwa itu adalah masa kerja murni sejak YBS diangkat sebagai CPNS sampai YBS berhenti untuk bekerja sebagai PNS, tidak ditambahkan dengan masa kerja bawaan apapun. Ya, kemudian untuk masa kerja golongan itu adalah TMT berhentinya atau bulan terakhir YBS bekerja sebagai PNS, kemudian dikurangi dengan TMT KP terakhir YBS yang bisa dilihat di SK KP terakhir, dan juga ditambahkan dengan masa kerja KP terakhir yang juga bisa dilihat di SK KP terakhir dari YBS yang diusulkan untuk pensiun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penghitungannya, sebenarnya sederhana saja. Jadi yang penting kita teliti dan juga memperhatikan untuk rumus-rumusnya. Dan ini juga sudah baku ya, bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian untuk masa kerja PNS tadi gampangnya dikurangi 1 bulan dari masa kerja pensiunnya, seperti itu. Baik, saya kira cukup seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan terkait dengan penghitungan masa kerja ya. Simpel saja ya sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang penting nanti Bapak Ibu paham untuk rumus-rumusnya. Ya, ini sudah baku seperti ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.